何時あなた方には死んでもらう。Halo teman-teman, gimana nih setelah nonton Rurouni Kenshin The Final? Apakah puas? Mimin pikir teman-teman belum cukup puas. Kenapa? Karena kita tidak lama lagi, kita akan disuguhkan lagi dengan aksi apik Shiba Tosai. Namun kali ini, Shiba Tosai ini akan flashback atau menceritakan kisah sebelum film The Final. Nah, sambil menantikan film Rurouni Kenshin The Beginning, Mimin akan review atau ulas selengkap-lengkapnya menurut versinya Mimin. Kenshin Himura, sang Batosai yang diperankan oleh Takeru Sato, dalam film The Beginning ini akan mengungkapkan rahasia dari Jujutsu. Sebuah informasi yang tentu saja sangat dinantikan oleh setiap penggemar Batosai. Film ini diketahui berdasarkan seri manga yang sangat populer, yaitu Rurouni Kenshin Junchuhen. Sebuah karya yang ditulis dan diilustrasikan oleh Nobuhiro Watsuki. Manga ini diterbitkan di Weekly Shonen Jump mulai dari tanggal 2 September tahun 1994 hingga tanggal 4 November tahun 1999. Sebenarnya, tanggal rilis dari Rurouni Kenshin The Beginning harusnya keluar pada tanggal 7 Agustus tahun 2020. Namun, oleh karena pandemi virus corona, maka berubah menjadi tanggal 4 Juni tahun 2021. Seperti banyak penggemar anime Amerika di tahun 90-an, saya pertama tahu tentang Rurouni Kenshin bukanlah lewat acara anime TV, melainkan dari OVA atau Original Video Animation, di mana mengisahkan cerita spesial dalam film yang berdurasi sekira 2 jam di antara semua episode. Film ini dahulu tentu dilokalkan sebagai Samurai X, Trust dan Betrayal. Sangat kontras dengan serial TV yang ringan namun penuh aksi. Terkini, film baru Rurouni Kenshin The Beginning membawa kisah romansa tragis Kenshin dan Tomo ke dunia live action dengan cara yang spektakuler. Oke, cukup basa-basinya. Rurouni Kenshin The Beginning adalah adaptasi live action terbaik dari manga atau anime yang pernah saya lihat. Yah, sebagian karena sifat ceritanya. Meskipun terhubung dengan plot Rurouni Kenshin yang lebih besar, itu juga merupakan kisah mandiri karena sifatnya sebagai kilas balik dalam cerita aslinya. Selain itu, karena ini adalah prequel, tentu kalian, ya termasuk saya sendiri si pecinta Batosai, tentu belum memahami lebih dalam dari cerita awal mula Rurouni Kenshin ini. Perlu teman-teman tahu, bahwa aspek lain yang membuat film ini lebih bergaya, berkaitan dengan arah dan gaya visual film secara keseluruhan. Meskipun berbagi sutradara dengan film live action Rurouni Kenshin lainnya, film ini tidak terlihat seperti yang lain. Secara visual, dunia Kenshin pada film ini menggambarkan suasana dunia yang benar-benar kelam. Kemudian dilihat dari segi warna, warna diredam. Pokoknya benar-benar terasa sedang berada di dunia penderitaan sang Batosai. Terkecuali si Tomo. Si pujaan hati Batosai ini sendiri dihadirkan sebagai tampilan penuh warna yang berkesan pop. Dalam film ini, Tomo juga tidak akan langsung dikenali di tengah keramaian masyarakat. Namun tentu kita akan terkejut ketika si wanita cantik ini muncul di tengah film. Tomo adalah wanita yang merupakan satu-satunya hal yang murni di dunia kekerasan dan kematian dunia Batosai ini. Nah teman-teman, film ini jauh lebih berdarah dan kejam dari film-film yang kita sudah saksikan sebelumnya. Dalam film ini juga, berdasarkan artikel Original Video Animation, si Kenshin pada film The Beginning ini, aspek manusia supernya, atau jurus-jurus andalannya sama sekali kurang ditampilkan. Bahkan menurut artikel tidak ada dalam film ini. Namun teman-teman jangan khawatir, karena memang pada dasarnya si Batosai ini akan tetap tampil apik dengan aksi-aksinya yang memainkan samurai dengan super cepat. Alih-alih adu pedang yang dikoreografikan dengan indah, pertempuran di film ini terlihat seperti orang-orang yang berusaha saling membunuh dengan panik. Ini bahkan berlaku untuk Kenshin sendiri. Dalam film ini, dia tidak terlihat seperti manusia super. Dia hanya tampak seperti pria yang sangat pandai membunuh. Kemudian pada sisi tematik, Rurouni Kenshin The Beginning ini menceritakan kisah dua orang yang hancur, yaitu Kenshin dan Tomo. Dalam film ini, mereka berdua masing-masing didorong oleh tujuan tunggal yang terkesan hanya menghabiskan banyak waktu. Di sisi Kenshin, dalam film ini akan diceritakan menjadi seorang idealis, namun kemudian merasa hancur karena kematian yang terus-menerus ia sebabkan. Dia nantinya akan menarik diri dari teman-temannya dalam pemberontakan, dan kemudian menyendiri.
Kemudian di sisi wanita cantik, Tomu merasa telah kehilangan akal sehatnya dan hidup hanya untuk balas dendam. あなたは本当に血の雨を降らすのですね。 Namun dia merasa balas dendam tidak akan bisa dia capai sendiri. Diceritakan dalam film ini, hubungan mereka adalah bukti bagaimana cinta dan benci bukanlah hal yang semestinya diprioritaskan. Bahkan ketika mereka menemukan kehidupan baru di dalam hati masing-masing, maka ini adalah tragedi besar cinta mereka. Dari segi soundtrack, Rurouni Kenshin The Beginning ini akan menggunakan soundtrack One Ok Rock yang berjudul Broken Heart of Gold. 十字傷に秘められた謎がついに明らかになる。 Film ini juga akan dilengkapi dengan berbagai musik orkestra yang dramatis yang biasa digunakan pada film-film Rurouni Kenshin sebelumnya. 何時？ Satu-satunya masalah yang saya miliki dengan film ini adalah tanggal rilisnya, yaitu hanya sekira 2 bulan setelah Rurouni Kenshin The Final. Menurut saya nih, plot The Final berhubungan erat dengan peristiwa The Beginning. Meskipun ada rekap singkat yang menunjukkan beberapa adegan singkat dari The Beginning dalam The Final. Pada film The Beginning ini, tidak hanya menambah bobot nyata pada terhadap motivasi balas dendam Enishi, tetapi juga membantu teman-teman nantinya memahami pola pikir Kenshin, sang Batosai itu sendiri, dan juga seberapa lebih dalam memahami kenapa sang adik ipar, yaitu Enishi balas dendam terhadap kakak iparnya, yaitu Kenshin. Ya sebenarnya menurut Mimin, rasanya Rurouni Kenshin The Beginning harus ditonton sebelum Rurouni Kenshin The Final demi mengalami cerita yang lebih baik secara keseluruhan. Nah secara keseluruhan, Rurouni Kenshin The Beginning adalah film yang tentunya akan membuat kita benar-benar merasa berada di dunia samurai. Faktanya, bahkan jika teman-teman belum pernah menonton film Rurouni Kenshin, film ini akan benar-benar layak untuk ditonton, karena akan mengantar teman-teman mengenal awal mula si Henshin sang Batosai ini. やはり話すべきでござるな。 Ini benar-benar film yang Mimin rekomendasikan untuk ditonton, karena berisi pesan-pesan moral yang mendalam. Film ini juga nanti akan memperlihatkan tragedi romantis yang menakjubkan dan aksi adu pedang yang mengesankan. Siapa tahu dengan menonton film ini, teman-teman akan belajar sedikit tentang sejarah Jepang. 血も涙もただの人斬りです。 どんなことがあろうとあなただけは絶対に切りはしない。今のあなたには狂気を抑える。 Nah teman-teman, demikian review film Rurouni Kenshin The Beginning ini. Sampai jumpa di movie review lainnya. 新時代のトム、何時？あなた方には死んでもらう。